Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Liburan kali ini kalian udah kemana aja nih? Kalau kita karena anak-anak lagi pada kurang sehat, ini mereka tuh sebenarnya lagi pada batuk-batuk. Udah 2 minggu lebih mereka batuk. Udah habis 2 botol obat batuk dan belum ada perubahan sama sekali. Nggak tahu ya, kayaknya sekarang tuh ada virus influenza apa gitu loh, yang virus itu tuh asalnya dari Amerika dan udah mulai masuk ke Indonesia. Jadi mungkin karena ada virus itu ya, jadi kayak batuknya tuh kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh. Biar nggak terlalu kecewa karena liburan nggak kemana-mana, jadinya kita kemarin pergi ke Latansa, ke toko buku Latansa yang ada di Ponorogo. Nah, ada apa aja sih di toko buku Latansa itu? Ya pastinya ada buku-buku ya guys ya. Jadi bulan ini, bulan Januari itu lagi ada soft opening reading corner di Latansa Bookstore di Ponorogo. Jadi kalian yang punya waktu luang gitu kan, yang hobi membaca, bingung mau kemana, nah kalian bisa banget datang ke toko buku Latansa. Di sini tempatnya adem, AC-nya dingin ya guys ya. Terus ada sofa yang empuk, ada kursi-kursi banyak. Terus ada juga free kopi dan teh. Kalian bisa bikin kopi sama teh di situ gratis. Nah, terus ini kita sambil lihat-lihat bukunya, siapa tahu nanti kalau ada yang menarik kita bisa beli. Tapi tanpa kalian harus membeli pun, kalian boleh baca buku di sini sepuasnya di reading cornernya, dan bukunya juga lumayan bagus-bagus loh guys. Ada buku-buku Gontor, terus ada novel-novelnya Terelie, terus kemarin tuh ada novelnya J.S. Hairin juga. Banyak lah pokoknya buku-buku yang bisa kalian baca secara gratis di situ. Dan santai aja ya, meskipun kalian nggak beli, kalian boleh baca sepuasnya di situ, nggak akan ditegur, nggak akan diusir, santai aja. Kecuali pas hari Jumat ya, karena kemarin itu kita datang pas hari Jumat jam 11, yang mana udah mepet waktu mau Jumatan ya kan. Jadi kita sempat disuruh keluar dulu karena pegawainya pada mau Jumatan. Nah, di sini ibu tuh penasaran banget sama buku Nisaiyah. Kan di Gontor tuh ada ya pelajaran Nisaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6 di Gontor Putri ya. Sebenarnya Nisaiyah tuh belajar apa aja sih? Kok sampai ada satu mapel khusus gitu loh, sampai masuk kurikulum Gontor. Kalau biasanya kan di sekolah umum itu kan cuman keputrian itu kan masuknya ke ekskul ya. Tapi kalau di Gontor Putri, Nisaiyah itu masuk jadi pelajaran khusus. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada pelajaran Nisaiyah. Nah, nanti coba kita spill isi bukunya kayak apa ya. Ini anak-anak disuruh beli buku pada nggak mau, katanya nggak ada yang menarik bukunya. Mereka kan sukanya beli komik Next G itu loh guys, dan di sini emang belum ada. Biasanya kan komik Next G itu adanya di Gramet ya, di Latansa belum ada, jadinya mereka nggak mau disuruh milih-milih buku. Di sini tuh adanya buku anak-anak tuh kayak yang buku bergambar yang buat anak di bawah 5 tahun itu loh guys. Jadi kalau buat anak-anak SD memang kurang cocok ya buku kayak gitu ya. Nah, semoga nanti di Latansa kedepannya bisa menyediakan komik-komik Next G biar anak-anak yang usia SD itu juga bisa menikmati membaca buku gitu. Nah, ini mereka tuh penasaran pengen bikin kopi, tapi mencet dispensernya tuh agak kesulitan gitu karena ya belum terbiasa aja sih. Dan ternyata adanya cuma kopi hitam, di situ nggak ada
kopi sasetan. Oh ya guys, di sini juga ada kids corner ya. Jadi buat anak-anak di bawah 7 tahun bisa mainan di situ. Ada prosotan, terus ada kayak motor-motoran gitu. Jadi buat bapak, ibu atau kakak-kakak yang lagi bawa adiknya, bawa anak kecil yang di bawah 7 tahun boleh main di situ. Terus, nah ternyata kopi yang udah dibikin tadi itu ternyata pahit guys. Jadi dia nggak tahu takaran kopi sama gulanya itu seberapa. Tadi dia bikin katanya cuma dikasih gula sedikit. Ya iyalah pahit. Terus ibu bilangin, nah kalau bikin kopi itu kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok, itu baru enak. Gitu guys. Nah ini si adek itu penasaran banget pengen naik motor-motoran yang ada di kids corner, tapi karena motornya itu bunyinya berisik ya. Kalau motor aki kayak gitu kan ada bunyinya ya, jadi ibu larang deh, nggak usah lah dek, berisik, nanti yang lain pada terganggu. Dari dulu penasaran sama buku Nisaiyah yang ada di Gontor. Kira-kira Nisaiyah itu belajar apa aja ya? Coba kita lihat ya. Ini buku Nisaiyah kelas 4. Di antara daftar isinya itu ada etika wanita dan cara bersosialisasi. Kemudian ada bab tentang merawat kulit. Terus bagaimana cara merawat kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif dan sebagainya gitu. Terus ada bab selanjutnya, ada petunjuk memilih ikan. Bayangkan, diajarin loh cara bagaimana memilih ikan yang baik. Kemudian ada juga membuat pola busana, bagaimana cara menata lemari. Kemudian bagaimana cara memilih produk daging dan ikan. Wah, keren sih ini. Ada juga resep masakan daging. Keren sih. Jadi di Gontor itu pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan hidup ya guys ya. Jadi kayak kita tuh nggak belajar sesuatu yang abstrak, tapi emang belajar sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup kita. Ada pelajaran Nisaiyah. Dulu waktu aku mondok di Jogja itu nggak ada loh pelajaran kayak gini. Pelajaran keputrian tuh kayak cuma sebatas ada menjahit, tata busana gitu, menjahit basic ya, pakai mesin jahit. Terus ada praktek memasak juga kayaknya, tapi nggak yang sedetail ini, yang sampai ada bukunya pelajaran kayak gini tuh nggak ada. Keren sih ini kelas 4. Kamu apa? Nah setelah pulang dari Latansa, ini anak-anak ngajak mampir ke mie gacoan. Bisa dibayangkan dong ya, jam makan siang ke gacoan. Kita aja antri sampai setengah jam lebih tuh nunggu sampai makanannya datang. Dan oh ya guys, jadi sekarang di gacoan itu kalian kalau mau pesen makanan, minuman itu kalian harus scan lewat barcode yang ada di atas meja ini. Jadi nggak lagi pesen ngantri di depan, tapi kalian langsung datang ke meja, terus scan barcode yang ada di atas meja kalian. Nanti kalian bisa pilih menunya di situ, dan kalau mau bayar juga bisa langsung lewat kris yang ada di websitenya mereka. Atau kalau kalian mau bayarnya tunai, berarti kalian harus balik lagi ke kasir yang ada di depan. Ya kalau buat ibu-ibu, buat emak-emak sih memang ribet ya guys ya, apalagi kita harus disuruh ngisi username, terus ngisi email, ngisi nomor HP, ribet lah. Kalau ibu sih nggak terlalu suka ya resto yang konsepnya seperti ini, tapi ya nggak apa-apa lah, sekali-kali ikutin maunya anak-anak. Oh
Oke guys, segitu dulu vlog jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita, dan semoga di liburan kedepannya anak-anak semuanya pada sehat. Jadi kita bisa jalan-jalan yang lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.